Selamat sore, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sore. Sore ya, walaupun hari ini orangnya tidak terlalu banyak, tetapi hati kita tetap bersuka cita karena kita boleh datang kepada Tuhan. Di dalam bulan baru, ya Agustus, ini juga merupakan bulan kemerdekaan. Ya, jadi nanti tanggal 17 Agustus di gereja kita ada acara kebersamaan, ada games, ada permainan, lomba, keluarga sebagainya, mengundang kita hadir ya. So sekalian, tema kita hari ini adalah fellowship in the gospel, yaitu bagaimana kita boleh berbagian, bersekutu di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada kita semuanya ya. Ya, agak kecil, saya harus buka yang di sini dulu ya. So sekalian, kita melihat dari surat Filipi pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucapkan syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat yang ke-7 dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semuanya. Dan inilah doaku, semoga kamu makin melimpah dalam semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sana kita membaca Alkitab. So sekalian, di dalam kebaktian 2 saya mengatakan saya mengajak kita jalan-jalan ke Eropa dengan tiket gratis sekalian. Ya, lihat peta ini. So sekalian, ini adalah tempat kota Filipi, ya, termasuk wilayah Eropa, tapi masih berbatasan dengan Asia. Saudara, kalau melihat Kisah Rasul pasal yang ke-16, itu satu bagian Alkitab yang sangat unik. Alkitab mengatakan Rasul Paulus memberitakan Injil di daerah Asia, tetapi Tuhan atau Roh Tuhan mencegah, melarang dia untuk melayani, memberitakan Injil di daerah Asia yang sebelah kanan saya ini sekalian. Nah, pada waktu malam Rasul Paulus mendapat satu penglihatan, ada seruan dari Makedonia, yaitu dari wilayah Eropa ini. Ada satu orang mengatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan pada waktu Rasul Paulus mendapat penglihatan itu, kemudian dia mengambil kesimpulan itu adalah satu panggilan Tuhan, adalah kehendak Tuhan untuk menyeberang ke Eropa atau ke daerah Makedonia untuk memberitakan Injil di sana. So sekalian, setelah mengambil keputusan dan kemudian Paulus dengan tim menyeberang ke daerah yang disebut dengan Makedonia atau Eropa itu, dan kota pertama yang mereka pergi adalah Filipi.
ya, kota pertama. Dan kemudian mereka memberitakan Injil, orang percaya, dan waktu itu didirikan gereja yang disebut dengan Filipi itu sekalian. Nah, itu adalah sekedar latar belakang dari kota dan juga surat Filipi. Sekalian surat Filipi itu ditulis sekitar tahun 62 ya, sesudah kelahiran Kristus Yesus. Jadi sampai hari ini sudah hampir 2000 tahun. Saudara, kalau memiliki satu surat yang bisa bertahan ya, bertahan 100 tahun. Wah, maka surat itu sangat berharga ya, karena bisa bertahan sampai sekian lama. Tetapi Alkitab ini ya, surat yang ditulis oleh rasul ini sekalian, itu adalah firman Tuhan juga. Itu adalah tulisan Tuhan melalui hambanya. Itu bukan saja bertahan 100 tahun, bahkan bisa di atas ribuan tahun. Bahkan Alkitab mengatakan firman Tuhan itu tidak berubah, semuanya itu akan digenapi. Saudara sekalian, latar belakang dari surat Filipi itu juga khusus karena relasi yang sangat khusus antara Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di kota Filipi. Dia adalah pendiri daripada gereja itu, dan dikatakan Rasul Paulus sering juga mendoakan ya dari jemaat Filipi, dan kemudian jemaat Filipi juga seringkali memberikan dukungan ya bagi pelayanan Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil. Nah, sehingga di dalam surat itu kita bisa melihat interaksi kasih ya, kedekatan antara Paulus sebagai hamba Tuhan, rasul Tuhan yang mendirikan gereja dengan jemaat yang ada di kota Filipi di dalam memberikan interaksi kepada mereka. Berikutnya kita melihat ada beberapa hal utama yang kita baca dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 11. Pertama, salam dari Rasul Paulus. Ya, pada umumnya Rasul menuliskan surat selalu ada salam dari dia sebagai hamba Tuhan bersama Timotius ya, menyampaikan salam dan juga memberikan doa berkat kepada jemaat Filipi. Hal yang kedua sekalian, ucapan syukur ya dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Nah, di sana dikatakan, aku mengucapkan syukur kepada Allahku karena apa? Persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai hari ini. Saudara sekalian, sampai hari ini itu hari kapan? Hari ini, Kamis, minggu ini. Sampai hari surat itu ditulis, ya, bukan sampai hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 4 Agustus ya, tetapi adalah hari surat itu ditulis maksudnya ya, sampai hari ini ya. Sekalian, ini merupakan berita yang kedua penting di dalam tulisan Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus mengucapkan syukur? Karena jemaat Filipi ya, sejak hari pertama itu berbagian, bersekutu di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bahasa Yunaninya pakai kata koinonia ya dalam berita Injil. Artinya berpartisipasi, menjadi partner, mendukung pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dari satu kota ke kota yang lain. Jadi Rasul tidak hanya menjalankan tugas sendiri, tapi juga didukung, disupport, dan juga ada partnernya dari tempat lain mendukung dia. Nah, buktinya sekalian, dia mengutus Epafroditus mendampingi Paulus waktu di penjara, ya. Dan juga ada dukungan finansial beberapa kali, ya, dari jemaat Filipi kepada pelayanan-pelayanan Rasul Paulus. Dan tentunya jemaat Filipi itu juga ya banyak mendoakan Paulus bersama dengan timnya di dalam pelayanan pemberitaan Injil daripada Paulus. Kalau kita melihat dari segi waktu sekalian, hari pertama dari gereja Filipi didirikan itu sekitar tahun 50 AD ya, setelah Yesus lahir.
Dan waktu surat itu ditulis itu kurang lebih 62, ya tahun 62. Jadi sepanjang kurang lebih 12 tahun itu jemaat Filipi dengan setia, dengan giat bersama Paulus memberitakan Injil Tuhan. Sehingga poin 1 ini kita dapat mengatakan jemaat Filipi adalah jemaat yang setia, yang giat di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Ini poin 1. So sekiranya poin kedua ya merupakan konten ketiga daripada surat ini adalah doa Paulus untuk jemaat Filipi. Kalau kita perhatikan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11, ada 3 konten utama daripada doa Paulus. Paulus mengatakan, Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang saya kasihi. Dan saya berdoa untuk mereka supaya kasih mereka itu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artinya jemaat bukan saja memiliki kasih, tetapi kasih itu juga disertai, dilengkapi dengan pengertian, dengan hikmat, dengan pengetahuan yang benar. Kalau kasih orang Kristen disertai pengetahuan yang benar, pengertian yang benar, maka dia akan menghasilkan hidup yang suci atau tahu memilih apa yang baik dan benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu ketiga, hidup orang Kristen yang demikian akan menghasilkan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dari doanya Rasul Paulus ini kita menyimpulkan sekalian, Rasul Paulus sedang mendoakan jemaat Filipi supaya mereka mengalami pertumbuhan dan kedewasaan di dalam kualitas hidup sebagai orang Kristen. Di dalam karakter kekristenan yang unggul, yang baik. Sehingga itu menjadi orang Kristen yang sehat di mata Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah oleh karena itu sekalian pada sore hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar 2 hal dari jemaat Filipi. Yang pertama sekalian giat dan setia dalam pemberitaan Injil Tuhan. Saudara sekalian, giat dan setia di dalam pemberitaan Injil itu artinya sekalian di dalam hati kita ada sejenis kekuatan dorongan untuk menceritakan tentang Injil. Walaupun ada kesulitan, seperti Rasul Paulus, dia harus masuk penjara, dilempari batu hampir sampai mati. Dia tetap bangun lagi, beritakan Injil lagi. Sekalian itu namanya setia walaupun di dalam kesulitan. Setia itu juga bisa dilihat dari jangka waktu. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun tetap mengerjakan hal itu dengan komitmen yang tinggi. Itu adalah setia. Nah itu yang harus kita pelajari pada hari ini. Sekalian seorang yang sudah mengalami akan kebaikan dan kebenaran Injil Tuhan adalah orang yang bisa giat dan setia memberitakan Injil. Sekalian seorang yang pernah mengalami kebaikan Injil Tuhan, dia itu tidak bisa tutup mulut untuk mengatakan apa yang dia alami. Dan seorang yang pernah mengalami kebaikan Injil, di dalam hatinya ada kasih Tuhan, ada kebenaran Injil yang mendorong, yang menggerakkan dia untuk memberitakannya. Seringkali sekalian kita mengatakan, kalau kita tahu makanan mana enak, kita selalu promosi sekalian. Kita tahu sinse mana yang bagus sekalian, kita ketemu orang, kita perkenalkan itu sekalian. Kenapa? Karena kita pernah pernah mengalaminya dan mengerti akan kebenaran itu sehingga kita itu bisa menyampaikan. Demikian juga tentang kehidupan iman kita. Kalau kita pernah mengalami kebenaran dan kebaikan daripada Injil, maka di dalam hati kita itu ada satu gelora, ada satu kerinduan untuk memberitakan dan untuk menyampaikan kebenaran daripada Injil itu. Di dalam him orang Kristen sekalian,
ada satu lagu namanya Amazing Grace, ya. Ditulis oleh John Newton. John Newton itu hidup di tahun 1725 sampai 1807. Jadi hampir 300 tahun lalu daripada kita ini sekalian. Dia adalah seorang Inggris dan dia menulis satu lagu tentang anugerah Tuhan yang besar, ya. Dia menuliskan syairnya pertama, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dia mengatakan anugerah Tuhan begitu ajaib, ya, menyelamatkan saya ini orang yang penuh dengan dosa, dikatakan. Dulu saya hilang di dalam dosa kegelapan. Sekarang saya ditemukan kembali. Dulu saya buta, tidak bisa melihat kebenaran, tetapi sekarang saya bisa melihat akan kebenaran itu. Sekian pengalaman daripada John Newton ini yang menggerakkan hatinya menuliskan lagu ini sekalian, karena dia tahu akan anugerah kasih Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya ini. Sekalian, seorang yang mengalami kebenaran Injil adalah orang yang digerakkan hatinya untuk memberitakan kebenaran Injil itu kepada sesama manusia. Pada waktu zaman pemerintahan Markos di Filipina sekalian, ada seorang yang sangat menantang pemerintahan daripada si Markos ini. Sekalian, kemudian dia berusaha untuk membunuh sang presiden. Tetapi sekalian, sebelum dia melakukan niatnya untuk membunuh sang presiden sekalian, kemudian dia ketahuan oleh pihak pemerintah. Kemudian ini orang ditangkap, diadili, dan masuk ke dalam penjara. Pada waktu dia masuk ke dalam penjara, sekalian, dia melangkahkan kakinya pertama hari masuk ke penjara dengan satu komitmen di dalam hati. Satu hari, 18 tahun kemudian, kalau saya keluar dari penjara itu, saya tetap masih mau bunuh sang presiden. Karena ada satu kemarahan yang besar di dalam hatinya. Sekalian, dia harus menjalankan kehidupan di penjara sekalian 1 tahun, 2 tahun. Pada tahun ketiga sekalian, satu hari dia melihat ada satu buku. Buku itu buku merah, covernya ya merah. Dan dia berpikir ini mungkin buku tulisan dari Mao Zedong. Ya, jadi waktu itu Mao Zedong terkenal sekalian. Dia ingin belajar apa isi tulisan Mao Zedong, bagaimana revolusi bisa melawan pemerintah. Jadi kira-kira demikian dia punya pikiran itu. Lalu dia mulai membaca buku itu sekalian. Nah, waktu dia membaca buku itu sekalian, rupanya itu bukan buku tulisan Mao Zedong. Itu rupanya satu Alkitab yang memang ditaruh di situ, ya, untuk orang-orang yang dipenjarakan untuk dia lihat. Jadi dia sedikit juga kesal, ya. Sebenarnya dia ingin lihat buku Mao Zedong, tapi rupanya ini Alkitab. Dia ingin sobek itu Alkitab sekalian. Tetapi sebelum dia sobek itu Alkitab, dia terpikir, ada baiknya juga, tidak salah saya baca. Lalu dia baca, ya, hari pertama. Sekalian, ya, juga menarik. Dia taruh kembali. Kemudian besok dia ambil baca lagi. 1 bulan kemudian sekalian, tentu ada pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk melihat kebenaran Injil, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu dia melihat kasih Kristus yang rela mengampuni orang sekalipun menyalibkan dia. Ya, waktu Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Lalu dia membandingkan dengan dirinya, itu sangat jauh, ya kan? Dia bukan saja tidak mengampuni, tapi dia bertekad keluar dari sini, saya tetap mau membunuh itu presiden. Waktu dia membandingkan dirinya dengan hati Kristus, dia melihat itu begitu jauh. Dan tentunya Tuhan itu bekerja di dalam dirinya. Sekian kemudian dia berlutut di hadapan Tuhan. Setelah berlutut di hadapan Tuhan, dia minta Tuhan ampuni ya, ubahkan hatinya, jadikan dia baru. Dan hari itu dia menerima keselamatan di dalam Tuhan. Setelah dia diubahkan oleh Tuhan sekalian, hidupnya itu berbeda dengan sebelumnya, sekalipun di dalam penjara. Akhirnya dia menceritakan tentang Injil kasih Tuhan. Di tengah-tengah penjara sekalian, banyak nabi percaya kepada Tuhan.
Dan kemudian pemerintah melihat ini orang ada perubahan. Nah, biasa di dalam penjara itu ada penilaian tingkah laku juga. Di Indonesia juga ya. Kalau ada perubahan yang baik itu dapat grasi ya. Hukum 10 tahun bisa jadi 8 tahun atau jadi 5 tahun. Sekian karena tingkah laku yang baik akhirnya ya dia punya hukuman dipotong waktunya. Sekalian dia keluar daripada penjara, setelah itu dia membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan karena sekalian dia sudah mengalami akan kasih kebenaran Tuhan sehingga dia itu bisa menceritakan, bisa giat setia untuk beritakan Injil. Seperti jemaat di Filipi, saya percaya mereka pernah mengalami kebenaran, kebaikan daripada Injil, sehingga mereka itu giat, bersemangat memberitakan. Setiap kita yang duduk di tempat ini, saya percaya kita tidak kebetulan berada di dalam tempat gereja ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Setiap kita mempunyai pengalaman pertobatan yang berbeda. Setiap kita mempunyai pengalaman tentang anugerah Tuhan yang melepaskan kita dari dosa. Dan itulah yang merupakan suatu pengalaman yang juga menggugah hati kita untuk memberitakan Injil. Sekian hal yang kedua, orang yang memberikan respon dengan segenap hati kepada panggilan Tuhan, itu adalah orang yang bisa giat dan setia di dalam pemberitaan Injil. Saya mengambil satu contoh lagi sekalian, seorang yang bernama Nommensen. Dia lahir tanggal 6 Februari 1834 di Jerman. Jadi jauh sekali dari Jakarta ya, di Jerman sekalian. Pada usia 27 tahun dia ditabiskan menjadi pendeta. Kemudian pada usia 28 tahun, dia menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan misi yang diutus ke Sumatera di kota Padang. Kalau hari ini orang Jerman datang ke Indonesia, itu bukan masalah yang besar, bukan berita besar sekalian. Karena ada pesawat yang cepat, satu hari bisa bawakan kita ke sini. Tetapi dalam zaman dulu sekalian, apalagi 200 tahun yang lalu, itu perlu waktu 4 bulan sampai setengah tahun, 6 bulan ya. Itu datang dari Jerman sampai ke kota Padang. Dia datang untuk apa sekalian? Karena untuk memberitakan Injil Tuhan. Satu panggilan Tuhan di dalam hatinya untuk menjadi pemberita Injil di negara Indonesia, di Pulau Sumatera, kota Padang ini. Dan dengan cepat sekalian dia bisa belajar bahasa Batak dan bahasa Melayu sekalian. Kalau bahasa Melayu itu saya ngerti sekalian, hampir kayak dengan bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu ya. Tapi kalau bahasa Batak itu saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang ngerti bahasa Batak ya. Sekalian, walaupun belajar bahasa itu tidak gampang, tetapi dia sangat tekun belajar sekalian. Karena dia punya kerinduan hati menyampaikan kebenaran kasih Tuhan kepada penduduk di Sumatera, khususnya untuk suku Batak. Walaupun suku Batak itu sudah banyak waktu itu ya, bukan sekarang ya, banyak membunuh misionari. Jadi sekalian saya Nommensen ini juga menghadapi banyak bahaya. Nyawanya hampir beberapa kali melayang. Tetapi dia tetap setia sampai kepada usia 84 tahun. Dia melayani dan mati di tanah Batak. Dan dia telah memberikan waktunya selama 57 tahun untuk Sumatera, khususnya untuk suku Batak. Sekalian, seorang bisa memberikan waktu 57 tahun, termasuk segala kekuatannya, waktu yang paling baik dalam hidupnya, dia berikan untuk pemberitaan Injil sekalian. Karena dia meresponi, itu panggilan Tuhan yang luar biasa. Sekalian pada waktu dia meninggal sekalian, ada 180.000 orang Batak yang sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian ada 30 pendeta, ada 800 pemimpin
di gereja yang sudah bisa berkhotbah dan memimpin pelayanan-pelayanan. Dan HKBP Gereja Batak hari ini adalah denominasi yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah jemaat 4 juta orang. Sekarang satu orang yang meresponi akan panggilan Tuhan yang luar biasa dengan dedikasi yang begitu tinggi, akhirnya boleh melahirkan satu dampak pemberitaan Injil dan pengaruh yang begitu besar. Saya percaya sekalian panggilan ini bukan saja diberikan kepada Nommensen, kepada kita semuanya. Karena Tuhan mengatakan, jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku. Dan itu adalah satu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sudah kan mungkin kita membandingkan diri, saya bukan Nommensen. Saya tidak bisa melakukan sebesar apa yang dilakukan Nommensen. Tetapi sekalian, saya tidak mengatakan kita harus sama dengan Nommensen. Melakukan hal yang begitu luar biasa, bisa membangun HKBP yang menjadi denominasi yang paling besar di Asia Tenggara. Tetapi yang saya maksudkan sekalian, kita juga punya panggilan yang sama, seharusnya punya satu semangat Injil memberitakan kepada sesama. Karena itu adalah panggilan Tuhan untuk kita semua. Sekian hal yang kedua kita belajar daripada surat Filipi atau jemaat di Filipi, saya kasih judul memiliki suatu kualitas hidup Kristen yang unggul. Kalau waktu kita membaca ayat 9 sampai ke 11 tadi, sekian Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa kepada orang-orang Filipi supaya kasihnya semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar serta segala macam pengertian. Artinya sekalian, kasih dari orang Kristen itu bukan kasih yang membabi buta. Kasih orang Kristen bukan kasih tanpa hikmat, tanpa pengetahuan, tanpa pengertian. Kasih dari orang Kristen bukan kasih yang berkompromi dengan dunia dan dosa yang terbawa oleh arus dunia. Kasih orang Kristen bukan kasih yang terlepas dari kebenaran, bukan kasih yang terlepas dari satu prinsip hidup yang teguh, bukan satu kasih yang terlepas dari kebenaran dan kasih daripada Injil itu. Tetapi kasih daripada orang Kristen dipenuhi oleh hikmat, disertai dengan hikmat, sehingga kita tahu bagaimana membangun satu kehidupan, kualitas hidup yang unggul di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki kasih yang begitu ajaib dari Tuhan, disertai dengan pengertian, pengetahuan yang benar daripada Tuhan, maka kita bisa membangun suatu kualitas hidup yang sangat unggul di mata Tuhan dan sesama. Alkitab mengatakan yang pertama sekalian, Alkitab mengatakan kita itu dapat memilih apa yang baik, atau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang berkelok-kelok ya, yang banyak gelapan dan banyak cobaan ini. Nah, kita itu bisa memilih yang tepat dan benar sekalipun dunia ini banyak cobaan. Sekalian, kita sebagai orang Kristen ya, Tuhan Yesus tidak kita langsung diangkat ke surga. Kita tetap hidup di dalam dunia sekalian. Kita tetap punya kebutuhan yang sama seperti orang lain. Kita juga tetap menghadapi godaan cobaan yang sama. Tetapi di tengah-tengah godaan cobaan masalah yang sama itu, adakah kita lebih unggul daripada orang dunia? Apakah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik? Apakah kita bisa memilih yang tepat dan benar di dalam langkah hidup kita? Dapat memilih apa yang baik sekalian, itu saya pakai satu istilah yang lain, yaitu sikap hidup orang Kristen yang tidak mengikuti arus dunia ini. Kita sebagai orang Kristen tinggal di dalam dunia, tetapi kita tidak hidup sama dengan dunia. Kita tidak hidup mengikuti arus dunia. Sekalian, itu yang disebut dengan Kristen tapi tidak mengikuti arus. Sekalian, hari ini dunia berkata apa sekalian? Dunia mengatakan
material itu adalah kepuasan hidup kita. Orang melihat hal-hal material sebagai tujuan hidup yang bisa memuaskan hatinya, sehingga dengan segala cara upaya dia mencari segala harta kekayaan. Tetapi sesungguhnya itu tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati. Namun Alkitab mengatakan, saudara, kepuasan hidup kita sesungguhnya adalah pengampunan dan hidup damai dengan Tuhan. Itu adalah merupakan nilai arti hidup yang paling dalam. Sekarang dunia hari mengatakan apa sekalian? Dunia hari mengatakan dosa itu satu masalah yang kecil. Ya, itu hanya masalah perasaan. Kalau kamu merasa tidak nyaman, itu bisa jadi dosa. Tapi kalau kamu merasa oke, itu tidak masalah. Itu hanya pendapat sosial. Sosial orang banyak mengatakan itu salah, itu jadi salah, jadi dosa. Tetapi Alkitab mengatakan dosa itu adalah satu pelanggaran di hadapan Tuhan yang punya resiko yang sangat tinggi, bahkan kepada kematian. Dunia mengatakan, saudara sekalian, kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan kedudukan. Tetapi Alkitab mengatakan harus hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Dunia ini berkata apa, saudara sekalian? Semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Tetapi Alkitab mengatakan hanya ada keselamatan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dunia ini mengatakan apa, saudara sekalian? Etika moral kebenaran itu relatif. Relatif itu artinya, saudara sekalian, tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Jadi kalau kita merasa benar, itulah benar. Tetapi kalau kita merasa tidak benar, itu tidak benar. Nah, itu namanya relatif. Tidak ada satu patokan dasar. Nah, sehingga orang mau melakukan apa seturut kemauan dia. Tetapi Alkitab mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran mutlak yang bisa menjadi dasar iman dan hidup kita yang tidak berubah. Sekarang dunia ini hidup dengan penuh keegoisan untuk diri kita sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan hendaklah kita menjadi berkat untuk sesama. Sekarang ini adalah perbedaan cara hidup dunia dengan cara hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan, Alkitab mengatakan kita tidak akan mengikuti dunia ini. Kita bisa memilih hidup yang benar di mata Tuhan. Itu adalah satu kualitas hidup yang didoakan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, saudara sekalian, kualitas hidup orang Kristen yang unggul itu, saudara, memiliki hidup yang suci dan tidak bercacat di mata Tuhan. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Filipi ini hidupnya itu terus diproses dengan hikmat Tuhan, dengan kasih yang begitu agung, supaya hidup mereka menjadi manusia yang kudus, murni, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ada orang penafsir Alkitab mengatakan sekalian, ayat ini bisa diumpamakan kayak orang melebur emas. Emas itu kalau semakin dibakar dengan suhu yang semakin tinggi, nah emas itu akan menjadi semakin murni. Semua unsur-unsur logam yang jelek itu akan tersingkirkan, akan tereliminasi dengan suhu yang sangat panas. Dan setelah itu keluarlah apa yang disebut dengan logam murni. Logam murni ini tahan diuji. Walaupun dibakar dengan suhu yang semakin tinggi, dia semakin murni. Dan dia bisa bertahan di dalam segala situasi. Maka logam mulia itu mahal harganya karena kualitasnya itu sangat tinggi sekali. Sekarang orang Kristen harus menuju kehidupan menjadi suci tidak bercacat. Artinya sekalian, hidup kita itu terus dibersihkan, dimurnikan di dalam Tuhan sampai kita menjadi satu pribadi seperti emas murni yang tahan uji, yang memancarkan sinar terang yang sungguh-sungguh. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita juga minta Tuhan murnikanlah saya, sempurnakan hidup saya seperti emas yang murni ini. Ada satu buku yang berjudul 7 dosa maut sekalian. Apa artinya 7 dosa maut? 7 dosa maut itu adalah 7 dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia dan yang menjadi jerat banyak orang jatuh ke dalam
ya dosa, dan itu menjadi satu dosa yang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua adalah kemarahan. Yang ketiga adalah iri hati. Yang keempat adalah ketamakan. Yang kelima adalah hawa nafsu yang jahat. Yang keenam adalah kerakusan. Yang ketujuh itu adalah kemalasan. Ini namanya 7 dosa maut. Saudara sekalian, saya percaya dunia ini bukan saja ada 7 dosa maut ini, ya, lebih daripada itu saudara sekalian. Dendam, tidak ada pengampunan, pikiran yang jahat, dan segala bentuk berhala di dalam diri hati kita itu sekalian, ini seringkali menjadi penghambat kita tidak bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita minta firman Tuhan yang menguduskan kita, ya, sampai kita bersih, ya, minta kuasa darah Kristus menyucikan hidup kita. Baru kita bisa menuju kepada satu kualitas hidup Kristen yang unggul, ya, suci dan tidak bercela di mata Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sekalian, di GKI PIK ini ada seorang hamba Tuhan, dia berkata demikian sekalian. Dia bertanya kepada istrinya, "Istri, ya sayang, waktu engkau melihat hidup saya," dia mengatakan, "apakah saya itu sudah semakin seperti Kristus?" Dia bertanya kepada istrinya. Lalu istrinya jawab gimana sekalian? Ya. Apakah istrinya mengatakan, "Wah, saya pernah melihat gambar Yesus, ya. Hidungnya kurang sama," gitu ya, Pak. Nah, sekalian, istrinya tidak menjawab begitu, ya. Istrinya mengatakan masih agak kurang. Di mana kurangnya katanya? "Kamu masih suka marah, ya. Yesus tidak seperti kamu, ya, suka marah begitu." Oh, katanya begitu, ya. Jadi dia harus memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. So, sekarang proses hidup yang unggul ini kualitasnya sekalian, itu adalah satu proses di mana kita melihat kedalaman diri, ada kesalahan, ada dosa, kebiasaan tidak baik yang masih belenggu, yang harus disingkirkan sehingga kita itu menjadi lebih bersih di mata Tuhan. Dan yang terakhir sekalian, kualitas hidup yang unggul itu adalah kualitas hidup yang memiliki buah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-11 mengatakan, "Sehingga kamu boleh menghasilkan, ya, buah kebenaran di dalam Kristus Yesus." Seseorang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, itu pasti ada dampak yang bisa dilihat daripada tingkah lakunya. Dan Alkitab mengatakan itu adalah buah kebenaran yang dikerjakan di dalam Kristus bagi kita. Buah kebenaran itu sekalian itu juga bisa disebut sebagai buah Roh Kudus, ya. Buah Roh Kudus itu satu itu artikelnya, tetapi ada 9 dimensi di dalamnya. Sekalian, pada hari ini kalau hidup kita bisa menghasilkan buah yang demikian, itu menunjukkan satu kematangan diri, kedewasaan diri, dan kualitas iman kita yang luar biasa. Ya, 9 dimensi daripada buah Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau semua hal ini muncul di dalam kehidupan kita, mempunyai kasih yang tulus kepada semua orang, bisa bersukacita di dalam segala situasi. Ya, ada damai sejahtera yang sejati di dalam diri, ada kesabaran sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan masalah, sekalian. Murah hati, rela memberi, sekalian. Setia di dalam perkara besar, setia di dalam perkara kecil. Lemah lembut, tidak cepat emosi, dapat menguasai diri dalam segala hal. Sekalian, itu adalah buah kebenaran, buah Roh Kudus. Kalau saudara memiliki hal-hal demikian, itu menunjukkan bahwa kualitas hidup kita sebagai orang Kristen itu berbeda dengan manusia secara umumnya. Sekalian, kenal ini orang sekalian? Saya percaya, ya, tidak ada yang kenal, ya. Kalau ada yang tahu, kecuali yang sudah ikut pagi, ya, dikasih tiket ke Hawaii katanya. Ada yang mau ke Hawaii? Sekalian, ini namanya Asher Hong, ya, Asher Hong. Dia ini adalah sekalian, dia itu adalah
juara ketiga di Olimpiade Paris tahun ini bidang olahraga gimnastik, ya. Jadi gimnastik kayak olahraga olahraga gerak badan gitu ya. Sekalian, apa yang kita bisa belajar dari orang ini? Satu, sekalian menjadi kebanggaan bagi kita semua, bagi GKY. Karena dia adalah cucu dari pendeta William Ho. William Ho itu adalah salah satu pendeta senior di GKY ya. Jadi dia punya cucu yang bisa berhasil di Olimpik itu sesuatu yang luar biasa. Kebanggaan bagi kita ya. Mungkin kita ada sedikit sumbangsi juga dari jarak yang jauh gitu ya. Itu keturunannya. Kan? Hal pertama. Hal kedua sekalian kita pelajari adalah keberhasilan hidup orang ini. Dia bisa berhasil ya di juara 3 Olimpik ya di masa muda. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi di dalam wawancara dikatakan dia itu melatih diri dengan demikian rupa. Bahkan dari kecil dia sudah melatih diri ya, ototnya, tangan kakinya ya, supaya bisa menjalankan olahraga ini dengan maksimal sampai kemudian dia bisa berhasil ya. Yang kedua sekalian, dia punya tujuan yang jelas. Fokus sekalian, dari kecil dia ingin masuk ke dunia Olimpik. Satu hari bisa jadi juara. Akhirnya tercapai dengan fokus tujuan yang sangat luar biasa. Sekalian, yang kita ingin pelajari dari orang ini adalah sekalian, kalau kita punya fokus dan melatih diri terus-menerus, maka kita bisa menjadi orang Kristen yang berhasil dalam jalan panggilan hidup kita. Saudara, kalau terus melatih diri di dalam kualitas iman yang tadi kita lihat itu yang unggul sekalian, maka saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, akan menjadi manusia unggul. Dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan, diberkati Tuhan dan Tuhan akan jadikan berhasil. Kalau saudara mempelajari Yusuf sekalian, Alkitab Tuhan menyertai dia karena hidupnya takut kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan jadikan berhasil. Sudah sekian hari ini kalau kita menjadi orang Kristen punya karakter unggul sekalian, maka kita akan dijadikan berhasil di dalam membangun keluarga kita, bisnis kita mungkin, rohani kita, pelayanan kita, relasi kita dengan sesama, menjadikan kita seorang yang diberkati Tuhan. Yang kedua sekalian, giat dalam pelayanan Injil itu adalah satu proses hidup kita. Sampai satu waktu kita ketemu dengan Tuhan. Sekalian, Tuhan berkata kepada kita apa? Apakah kamu sudah menjalankan tugasmu dengan sepenuh hati? Apakah kita bisa menjadi seorang juara memasuki kemuliaan Tuhan? Karena Rasul Paulus mengatakan, aku telah bertanding ya di dalam pertandingan dengan baik. Aku sudah memelihara iman, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Setiap kita kalau setia kepada Tuhan sampai satu hari bertemu dengan Tuhan, kita akan diberikan mahkota kemuliaan. Bukan mahkota Olimpik yang akan berakhir ya ataupun yang akan sirna dalam waktu tertentu, tetapi kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa.